Hola amigos, balik lagi di Remis Review, dimana si Mimin bakal lanjutin part 13 serial Tales of Demon and God. Dan di part ini akan menceritakan tentang kediaman Raja Kota yang diserang oleh para guil kegelapan. Mau tau bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Di awal season keempat ini, kita akan melihat Nieli yang sedang berjalan sendiri di kediaman Raja Kota dan gak sengaja melihat Xion yang sedang berlatih dengan roh iblis saljunya. Tak hanya Nieli, ayah Xion pun ternyata memperhatikan anaknya dari kejauhan dan merasa kagum karena Xion sekarang berada di tingkatan perak tahap kelima. Xion dan Nieli pun akhirnya berbincang di mana Xion berkata karena Nieli udah membantunya sampai sejauh ini, maka Xion bersedia menuruti 3 permintaan Nieli selama ia masih sanggup mengabulkannya. Nieli pun berbisik pada Xion dan berkata kalau ia menginginkan Xion membuat gadis itu sedikit terkejut. Tapi ternyata yang Nieli maksud adalah menginginkan Xion mengobrol dengannya, membuat Xion yang udah berpikir ngeres sejak awal menjadi malu dan meninggalkan Nieli sendiri. Keesokan harinya saat Raja Kota sedang bekerja, Guyan datang menemuinya dengan wajah yang terlihat sangat serius. Dan ternyata kedatangan Guyan untuk melaporkan tentang hubungan keluarga keramat dan guil kegelapan dari hasil interogasi mereka kepada Chen Ming yang sebelumnya udah berhasil ditangkap. Raja Kota berkata ia takut jika cuma dari kata-kata Chen Ming aja bukti nggak akan cukup, tapi Guyan bilang sebelumnya keluarga keramat membeli banyak pil jiwa dari asosiasi. Dan pada kesempatan itu, asosiasi alkimia menaruh pil yang bisa mendeteksi jiwa. Dan saat asosiasi mengirim mata-mata dan seekor anjing iblis untuk mengikuti di mana keberadaan pil pendeteksi jiwa itu, ditemukan fakta jika keluarga keramat mengirimkan semua pil yang mereka beli untuk guil kegelapan. Mendengar itu, Raja Kota pun berkata mulai saat ini ia dan keluarga angin saljunya akan menangani masalah tersebut dan mengirim Ye Xiao untuk menyelidiki keluarga keramat secara mendalam. Setelah Guyan pergi, sang raja memerintahkan Ye Xiao memanggil seorang pria bernama Ye Han untuk kembali pulang. Di sini kita akan dijelaskan jika Ye Han adalah anak angkat dari sang raja. Dan karena bakatnya, bahkan Ye Han yang sekarang ada di peringkat emas akan ditunjuk sebagai patria keluarga angin salju berikutnya. Tapi itu dulu saat Xion belum mempunyai kekuatan seperti sekarang. Dan di sini Ye Xiao bilang ia nggak tahu apa kembalinya Ye Han merupakan berkah atau kutukan. Setelahnya Raja Kota bersama Ye Xiao pun melihat perkembangan arai pelindung buatan Nieli yang katanya udah selesai setengahnya. Sesampainya mereka di sana, Nieli tanpa ragu berkata walau baru selesai setengah, roh iblis emas hitam milik si Raja Kota bahkan gak akan mampu menembus pelindungnya. Yang tentu aja membuat si Raja Kota marah dan ingin menguji arenya secara langsung. Bahkan ia sampai bertaruh dengan Nieli jika berhasil menembus pelindungnya, maka Nieli gak boleh mengganggu Xion lagi dan sebaliknya jika gagal maka ia akan menyerahkan anaknya itu. Uji coba pun dimulai dengan si Raja Kota yang langsung mengeluarkan roh iblis naganya. Sementara Nieli mengeluarkan seekor serigala iblis. Raja Kota bilang ia hanya akan mengeluarkan 80% kekuatannya dan langsung beradu dengan serigala iblis hingga keduanya pun sama-sama terdorong. Tapi nggak lama Nieli mengeluarkan satu lagi hewan iblis yang ia sebut iblis ular air, di mana hewan ini bisa menyemburkan racun dari mulutnya. Tapi saat Raja Kota akan menyerang ular air itu, Nieli mengeluarkan satu lagi hewan iblis berbentuk ular merah untuk menyerang sang raja. Karena melawan 3 hewan iblis peringkat emas hitam sendirian, Raja Kota pun akhirnya mulai serius. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya hingga ia pun bisa menangkap si ular air dan ular merah dengan kedua tangannya. Walau kemudian ia harus terkena serangan si serigala iblis. Hingga selanjutnya si Raja Kota pun berhasil dijatuhkan. Melihat itu, Ye Xiao bilang jika Raja Kota nggak serius karena ia takut menghancurkan arai pelindungnya. Tapi Nieli menjawab bahkan jika ia serius itu nggak akan merubah apapun. Bahkan si Nieli melanjutkan jika arai itu bisa mengendalikan 10 hewan iblis sekaligus. Tapi ia memberikan kemudahan dengan hanya mengeluarkan 3 di antaranya. Karena si Raja belum mau mengakui kekalahannya, Nieli pun nggak ingin melepaskan pria itu. Walau Ye Xiao meminta Nieli melepaskan si Raja Kota. Namun saat Ye Xiao bilang Xion akan marah jika tahu Nieli memperlakukan ayahnya seperti itu, akhirnya Nieli pun melepaskan sang raja. Setelah pertarungan selesai, Nieli mendekati Raja Yezong dan si raja bilang ia udah menemukan cara menembus arai pelindungnya, yaitu dengan cara mengalahkan si Nieli.
Sambil mengangkat tubuh si Nieli, raja bilang jika taruhannya dibatalkan, hingga membuat Nieli menyebut si raja curang, dan mendengar itu raja pun memukuli bokong Nieli, guys. Setelah semua selesai, Ye Xiao pun berniat membahas tentang arai pelindungnya dengan sang raja. Namun si raja kota yang sangat puas udah memukuli Nieli terlihat sangat senang dan cuma tertawa aja selama perjalanan. Dan melihat itu, Ye Xiao lega karena katanya selama ini raja selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi berkat Nieli, walau keduanya gak pernah akur, tapi Nieli bisa membuat raja terlihat senang. Sementara itu, si Nieli lalu ditemui oleh Xiao Yu dan juga Ning Er yang datang untuk memberikan kue buatannya. Bersamaan dengan itu, Ziyun pun datang dan melihat Nieli sedang bersama Ning Er. Namun saat Nieli bilang pada Ning Er jika ia baru aja dipukuli oleh raja kota, Ziyun yang khawatir pun menghampiri Nieli dan meminta maaf untuk ayahnya. Tapi Nieli bilang raja memukulinya itu karena kesalahannya sendiri. Ning Er pun bersedia mengobati Nieli padahal ia tahu kalau luka Nieli ada di bokongnya dong, guys. Dan seakan gak mau kalah, Ziyun juga bersedia mengobati si Nieli yang nasibnya sangat beruntung ini. Hingga akhirnya Nieli pun diobati oleh dua bidadari cantik itu. Setelah diobati, Nieli pun bertanya bukankah dulu Ning Er dan Ziyun adalah sahabat baik, membuat keduanya pun mengingat masa lalu persahabatan mereka. Keesokan harinya, Nieli menemui Ye Xiao di dekat arai pelindung karena Nieli ingin mengajarkan pria tua itu cara menggunakan arainya. Dan selain Ye Xiao, Nieli bilang ia juga akan mengajarkan Ziyun. Ye Xiao lalu berkata jika sebaiknya Nieli juga mengajarkan si raja kota, tapi Nieli yang masih dendam pada sang raja menolak untuk mengajarkannya. Malam pun tiba dan gak diduga para orang kuil kegelapan berhasil menyusup ke istana karena mereka mendengar kabar ada sebuah pilar yang bahkan bisa mengalahkan si raja kota. Dan mereka dikirim untuk mencari anak yang membuat pilar tersebut. Mereka pun langsung melakukan sebuah ritual di tengah kediaman raja kota. Dan saat para penjaga mengetahui hal itu, ketiga penjaga yang datang pun langsung dihabisi begitu aja. Ritual pun terus dilanjutkan yang ternyata para kuil kegelapan ini memanggil pasukan monster yang mereka sebut dengan troll bawah tanah. Si Nieli yang menyadari jika kekacauan udah terjadi di sisi selatan istana, lalu bilang pada Ziyun jika kekacauan yang dibuat kuil kegelapan itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Karena terlalu berbahaya, Nieli pun menyuruh Ziyun membawa Xiao Yu bersembunyi sementara ia sendiri lalu pergi dari tempat itu. Sementara itu, di tempat kekacauan keluarga angin salju pun lalu berperang melawan para troll bawah tanah. Scene lalu berpindah pada para kuil kegelapan yang mencari keberadaan Nieli. Sementara itu, di tempat lain salah satu petinggi bernama Gong Liang bertarung dengan salah satu orang kuil kegelapan. Dan karena Gong Liang lebih kuat, kuil kegelapan itu pun melarikan diri. Tapi saat Gong Liang hampir bisa menangkapnya, orang yang memimpin penyerangan ke istana pun datang dan langsung menghabisi salah satu pria yang menyerangnya. Gong Liang yang marah pun akhirnya beradu kekuatan dengan si pemimpin penyerangan walau kemudian pria itu pun melarikan diri. Scene lalu berpindah pada Nieli yang berhasil ditemukan salah satu orang kuil kegelapan yang lalu mengejar Nieli. Nieli yang lari ke dalam hutan terus dikejar hingga ia pun akhirnya terkena serangan pria yang mengejarnya itu. Beruntung Nieli masih bisa meloloskan diri menggunakan roh iblis bayangannya. Tapi saat Nieli mulai bergerak lagi, ternyata pria itu kembali mengejarnya. Sampai Nieli mengeluarkan pedang meteornya yang bisa menyambar pria itu menggunakan petirnya walau si pria masih bisa menghindari serangan Nieli. Nieli pun terus melarikan diri dari kejaran pria itu hingga ia akhirnya sampai di tempat arai pelindungnya berada. Dan langsung mengaktifkan pelindung itu lalu part 13 pun selesai. Makasih buat kalian yang selalu dukung Mimin, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau Mimin upload video baru. Dan karena videonya udah habis, Mimin undur diri dan Remis Review pamit.